Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Medusa was the leader of the priestesses of Athena, the goddess of wisdom and battle. She was considered one of the most beautiful women in Greece, and many men came from all around Gaia just to admire her beauty. This gave Poseidon, the god of the sea, and a sworn rival to Athena, an idea. In order to humiliate the goddess, he would take her priestess. Although Medusa resisted, she couldn't do anything to stop him. Medusa suffered the wrath of an angered Athena, who blamed her for what happened. Enraged, she exiled Medusa to a faraway island, but this was not enough. Athena wanted to make sure no man would ever want Medusa again, and cursed her, transforming her into a monster who would turn anyone who looked into her eyes into stone. Medusa, still wanting to regain the favor of her goddess, as well as her own honor, decided to attack the greatest enemies of Athena, the Romans. The terror and destruction that Medusa sowed made the darkest of creatures join her, giving her a small yet fearsome army. In this situation, Caesar, the great Roman emperor, decided to send part of his army to confront Medusa. The Romans didn't stand a chance, and got completely slaughtered by Medusa and her troops. Now, Medusa and her troops are heading towards Rome, and the Empire needs your help. You should not be afraid, since you won't fight alone. Remember that the gods are on our side. It's time to take a final stand and fight back against Medusa. Age of Cryptology. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Nah guys, jadi kali ini Mimin mau membahas namanya tadi tentang namanya ini game-game kayak Romawi gitu ya, ataupun ada dewa-dewanya guys. Nah inilah namanya Age of Cryptology. Nah jadi Age of Cryptology ini merupakan ini kayak dewa-dewa dari Yunani, ataupun ada 6 dewa ya guys ya. Nanti kita akan bahas tentang nama dewa-dewanya. Nah langsung aja guys, jadi ada namanya Cryptology. Nah jadi ada beberapa hero slave dan dapatkan heroes Anda ya guys ya. Nah jadi ada claimnya ini mungkin airdropnya tapi udah habis ya guys ya, ataupun udah lewat ya. Di sini ada play akan ke dapnya dan juga ada guideline-nya ataupun ke namanya ke wiki-nya guys ya. Nah jadi Mimin akan translate dulu namanya tadi pro website-nya, dan juga akan translate namanya white papers-nya guys ya. Tapi untuk white papers Mimin akan untuk skip yang penting-penting aja. Kenapa? Karena terlalu panjang nanti ya kalau Mimin jelaskan semuanya. Nah langsung aja kita akan langsung bahas. Jadi ada pertama ada community-nya. Pastikan kalian follow semua sosial medianya buat namanya informasi terbaru dan juga announcement yang terbaru dari namanya Age of Cryptology. Nah langsung aja kita akan bahas, ada overview-nya. Nah jadi ini ada videonya yang sebelumnya udah Mimin kasih lihat di namanya di awal dari video ini guys ya. Nah jadi Age of Cryptology ataupun AOC itu adalah play to earn ecosystem yang dibuat di Binance Smart Chain, yang dimana mengkombinasi namanya pengalaman yang menegangkan dan menyenangkan, yang dimana memberikan kemungkinan teknologi blockchain terbaik. Di AOC, setiap aset merupakan NFT yang dimana memperbolehkan kamu menjadi pemilik dari aset dan mempunyai full control. Nah jadi ini ada paragraf keduanya. Ekonomi in-game juga mempunyai utility token yang bernama Avereo, yaitu mata uang Roman dahulu kala, yang dimana juga termasuk dari main game currency. Ario juga merupakan real world value yang dimana bisa ditukar ke cryptocurrency lainnya untuk uang ya. Jadi kayak fiat currency kayak USD ataupun euro ya, ataupun euro ya. Nah jadi ini merupakan konsep yang hebat untuk play to earn games. Nah visi kami adalah untuk mendevelop namanya konsep play to dan earn yang dimana akan lebih matang dan juga memiliki strategi dan skill yang sangat penting. Kami tidak ingin membuat sit dan klik dan game dengan ingin namanya mengejar konsep master dan earn. Nah kami ingin juga menjadi transparan dengan algoritma in-game dan probabilitas yang untuk kamu yang dimana bisa menganalisa dan membuat custom strategi.
Nah, jadi ada nih game modes ya guys ya. Jadi semua game modes ini merupakan outchain, merupakan skill base ataupun berdasarkan skill guys ya. Nah, jadi kami men-challenge kamu untuk namanya memastery dan mekaniknya, dan ini merupakan sit down dan click game. Nah, jadi kamu juga harus mengerti game di mana kamu bisa membuat progress dan untuk mengalahkan musuh kamu dan mendapatkan rewardnya. Nah, jadi pertama ada namanya adventures. Nah, jadi adventures ini jadi heroes dapat melawan beasts, human enemies, dan mythological creatures ataupun binatang dari mitologal ataupun mitologi, titans, dan lebih lainnya. Dan sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan reward yaitu tokens, items, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada arena, ada environment PvP di dalam heroes akan melawan heroes lain. Akan ada namanya MMR system, ada juga ada MMR system yang akan diimplementasikan dan mempunyai reward tiers. Nah, juga ada namanya dungeon. Nah, buatlah tim dari 6 heroes dan lawan dungeon boss. Lebih kuat boss akan ada namanya lebih kuat rewardnya. Nah, setelah itu kita akan langsung ke next, itu namanya tokenomics. Nah, jadi play to earn dengan namanya Airo ataupun AUR dengan standar BA20 yang dideploy di Binance Smart Chain. Ini akan ada namanya total supply 100 juta AUR ya guys ya. Nah, jadi ada presale tambah public sale 20%, ada core team 10%, ada advisor 5%, airdrop dan bounties 2%. Nah, jadi ada development 3%, staking reward pool ada 15%, marketing 5%, play to earn reward pools juga 40%. Nah, jadi ini merupakan our contract address, yaitu ini guys ya, kalian bisa lihat dan jangan sampai salah guys ya. Nah, jadi ada timnya ini, jadi Mimin rasa nih timnya dari Amerika Latin. Ya mungkin negara Spanyol semua ya, karena mereka menggunakan nama Spanyol untuk bahasa utamanya. Ada Mauricio Munoz, ada CEO, Roberto Mazu ada CTO, Javier Herman itu CMO, Jorge Montejo itu blockchain expert, ada Rodrigo Lopez itu CDO, dan juga ada partner ini guys, ada Crypto Game, ada Mine, ada Trader Real Estate, ada juga Kevin, siapa ini? Ada juga Infood Cards, ada juga Elisio Dadano, dan juga ada ambasadornya itu nggak tahu siapa nih ya. Ada NFT, WNFT guys ya. Nah, jadi ada terms dan conditionnya ini. Jadi kalian bisa baca-baca dulu. Nah, kita akan langsung aja guys ke namanya tadi white paper ya guys ya. Kita ke white paper English. Ini guys ya, ini namanya white paper dari nama Age of Cryptology, yaitu Play dan Earn NFT Game. Nah, jadi ada introduksinya, Mimin akan skip aja ya, terlalu banyak. Nah, jadi ada theme dan lore-nya itu ada mereka 6 civilization dan juga ada 6 dewa ya. Nah, jadi ada game overview ini guys. Jadi ada in-game access dan itu merupakan heroes, dan setiap hero akan ada 6 mitologi dari civilization. Nah, jadi tergantung dari mitologinya, mereka akan ke namanya mempunyai different base dan statusnya. Nah, jadi akan ada 6 mitologi, yaitu ada Greek ataupun Yunani, Roman tuh Romawi, ada juga Norse itu kayak Scandinavia ya, itu kayak Vikings, ada juga Egyptians, ada juga Japanese, dan juga ada namanya Celtics ya. Nah, jadi heroes mempunyai namanya base stat yang dimana akan menentukan ability dalamnya di battlefield mereka. Nah, jadi contohnya aja ada level. Jadi ini level ini merupakan mengincrease namanya base stats, dan kalian bisa melakukan level ataupun dapatkan level up dengan namanya mendapatkan experience. Nah, vitality itu merupakan darah seperti biasa. Strength itu kekuatan dari damage per unit. Speed itu kecepatan ya. Jadi ini lebih ke probabilitas namanya mendodging namanya attack dari opponent Anda. Habis itu juga ada accuracy ataupun jadi ada accuracy ataupun akurasi. Ada juga probabilitas di mana kalian bisa mempukul musuhnya dan kena atau enggak ya. Nah, ada intelligence, biasa intelligence itu nggak ada mana, tapi di sini nggak ada mana, jadi mereka membuat probability namanya bisa dipukul 2 kali. Nah, jadi ada luck juga guys. Jadi ada luck ini merupakan kesempatan di mana kalian tidak akan dikena pukul sekali guys ya. Nah, jadi ada juga blessing guys. Jadi blessing ini lebih kurang kayak namanya rarity guys ya, ada kelasnya. Jadi dewa ini akan di-link dengan namanya base stat kecuali dengan King of God, yang dimana setiap mitologinya. Jadi yang dimana bisa membuat atau mengefek namanya semua status dari base-nya ya. Nah, jadi ada itemnya ini guys. Jadi ada itemnya, ada helmet, chestplate, shield, boots, dan weapon. Ada juga praying dan staking tuh, kalian bisa juga namanya staking dari namanya Aureo, dan juga ada Metrophilia program tuh kayak ini guys ya, in-game scholarship, dan juga ada marketplace tuh ada fee-nya 6%. Ada juga magic chest kayak mystery box, bisa dapat heroes dan random items. Nah, jadi ada game mode-nya ini, ada adventure modes, ada PvP arena dan dungeon guys ya. Nah, jadi adventure mode ini mereka akan menghabiskan 1 energi, yang dimana hero akan defeat enemy dan akan mendapatkan namanya token reward, item, dan XP dan lainnya. Nah, jadi kalau PvP arena ini kayak MMR dan kayak aksi guys ya. Jadi lawan versus player juga. Nah, ada dungeonnya ini kayak 6 heroes. Mereka akan melawan boss. Dan itu mempunyai high status yang dimana bisa mendapatkan reward yang tinggi guys ya.
Nah, jadi kalau untuk adventure mode mungkin satu aja udah bisa ya, ataupun PvP mode. Tapi kalau dungeon kalian butuh namanya 6 heroes. Nah, jadi ada namanya guild dan guild wars juga semua ini. Nah, jadi ada in-game ekonomi guys ya. Jadi Age of Cartology ataupun Aur ini itu dia mempunyai in-game use case, yaitu ada adventure, PvP, dungeon modes, rewards, dan marketplace transaction, dan juga lebih lainnya ya. Nah, jadi kalau upside dari game use bisa digunakan untuk trading di dalam DEX. Nah, semua ini udah ada guys ya. Kalian udah lihat sendiri tadi. Nah, jadi ada holding address-nya juga. Kalau kalian mau cek-cek sendiri boleh, terserah Anda. Nah, dia ada roadmap-nya guys. Ada roadmap-nya itu Q1 2021 ada market research, team building. Q2 2021 ada namanya load dan design. Ada Q3 2021 ada launch dan marketing. Ada juga whitelist winner. Nah, juga ada Q4 2021 ada staking, oracle. Nah, di sini juga ada oracle ya. Ada bridge, ada adventure board, ada juga PvP arena, guards, praying staking, dan marketplace. Nah, Q1 2002 akan ada dungeon, ada scholarship, breeding, guild, dan juga ada beberapa guild building dan guild wars. Nah, jadi di sini guys, oracle-nya ini dia memang nggak berpartner sama Chainlink, tapi ya dia menggunakan oracle untuk namanya mintingnya guys ya. Untuk earn-nya kita masih belum tahu apakah dia masih oracle atau cuman semi oracle gitu ya. Nah, jadi ada core teamnya juga ini semua guys, kalian bisa lihat sendiri. Nah, juga ada partnersnya ini semua. Nah, jadi gitu aja sih guys untuk namanya white paper. Kita akan langsung caranya gimana sih cara untuk men-swap dari PancakeSwap. Nah, langsung aja kita gas. Nah, jadi guys, kita akan coba membeli namanya Aure token, ya, ataupun dari token dari namanya dari Age of Cryptology ya. Nah, jadi ingat deh guys ya, jadi untuk total supply-nya itu 1 juta, dan pastikan kalian baca dulu chartnya ataupun kalian dulu lihat chartnya. Nah, jadi itu sekarang sih dia di harga 0,2 dan ATH-nya itu ada di 0,25 ya. Nah, jadi kalau kita bilang untuk beli sekarang itu tergantung dari kalian. Mimin nggak akan bahas tentang masuk sekarang, cuan gimana, itu nggak ada ya. Karena Mimin cuma memang butuh memberikan tutorial gimana sih cara untuk membelinya. Nah, setelah itu guys, jadi kalian bisa lihat di sini ada LP-nya 700.000. Jadi sangat besar juga. Nah, setelah itu kita akan langsung aja guys, kita akan langsung beli ke PancakeSwap. Nah, jadi ada ini, ada PancakeSwap-nya lagi ditunggu. Kenapa? Karena memang beberapa hari ini dari transaksi dari BSC sangat banyak, dan dimana sangat ini guys ya, sangat lambat ya. Jadi kalian harus menunggu. Nah, jadi kalau udah ada guys, kalian akan ada seperti ini. Kalian understand. Nanti akan kasih juga linknya di namanya di deskripsi guys ya. Nah, setelah itu kalian bisa connect wallet seperti biasa. Dan pastikan kalau kalian error pakai key incognito ya guys ya, biar lebih gampang. Oke, masih loading saldonya. Kita tunggu aja. Nah, jadi ada ini, ada BNB dan juga ada Aurnya. Nah, jadi Mimin mau beli pakai USDT, pakai BUSD ya. Karena BUSD Mimin masih ada. Dan Mimin mau beli nggak salah 200 USD ya. Nah, jadi kita tunggu dulu loading balance-nya. Nah, kalau udah muncul, kita langsung masukkan berapa. Mimin mau beli 200. Jadi kita dapat namanya 800 ya guys ya. Setelah itu kita akan swap seperti biasa. Nah, akan seperti ini. Confirm. Nah, akan dikirim transaksinya. Nah, kita lihat di MetaMask apakah sudah. Ini masih pending. Nah, sudah guys ya. Nah, kalau udah guys, seperti biasa kalian harus masukkan dulu namanya kontrak address-nya. Nah, kontrak address-nya Mimin akan udah masukkan nanti ke namanya deskripsi juga. Nah, kalian langsung aja ke import token. Kalian masukkan ada namanya Aur dan kalian add token. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau udah ada ya berarti kalian udah ada namanya Aur guys. Setelah itu kita akan langsung ke namanya. Gimana sih cara membeli heroes dari namanya Aur ini guys ya? Mari kita balik lagi ke namanya Age of Cryptology. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus klik dulu namanya gamenya ini. Nah, tentunya di home ini guys ya, ada play-nya, kalian tekan play-nya. Nah, akan langsung masuk ke namanya The Up nanti guys ya. Nah, jadi sebagai info aja guys, di tanggal 2 Desember itu gameplay-nya ataupun play to earn-nya udah mulai bisa dimainkan guys ya. Nah, jadi inilah pertama untuk kalian lihat dari nama UI ataupun UX dari namanya Age of Cryptology di The Up-nya. Nah, di kanan atas kalian bisa lihat ada di profilnya, ada Argeo-nya, ini mungkin koin dari in-game. Dan juga ada namanya Aureo-nya, nih Aureo-nya mungkin ada 845. Nah, di sini ada tim ya guys ya. Nah, kalian bisa membuat karya dari warrior tim Anda. Coba kita klik. Nah, jadi karena Mimin cuma ada satu ya, jadi cuma bisa satu. Nah, tim ini guys, sepertinya kayak untuk ini guys ya, untuk namanya dungeon ya. Jadi nanti ada namanya damage, ada shield, ada courage, sama ada critical.
Nah jadi ini bisa dimanapun ya guys ya, contoh aja ini. Nah jadi kalau untuk yang kalau kalian mau main dungeon itu ada 6 ya guys ya. Tapi kalau kalian mau main yang biasa, play to earn, 1 aja udah cukup. Nah langsung aja kita coba kita lihat dulu apa nih Roma ini. Nah Roma ini kayaknya tempat yang kedua, yaitu ada banknya. Ini banknya nih untuk apa ya, coba kita, bank ini kayaknya dia staking guys ya, kalau nggak salah. Kita akan lihat aja gimana nanti. Nah jadi akhir-akhir ini memang ya BSC lagi lambat guys, jadi agak maklum. Kalau kalian swap bisa kadang-kadang bisa batal, atau kalian kirim bisa agak lama masuk. Itu karena congestionnya guys ya. Nah jadi ada ini guys ya. Nah jadi bank ini merupakan dari staking guys ya, ada stakingnya. Nah jadi IP nya lumayan besar, ada 250, 300 dan juga ada 350. Tapi ada minimum D untuk namanya mengambil dari staking Anda. Nah habis itu kita balik lagi, kita back lagi. Nah kita ke map area. Ini ada temple, kita coba lihat temple, belum bisa. Galaxy juga belum bisa, Colosseum juga masih belum bisa. Kita back lagi ya. Nah jadi ini ada Riverside. Coba kita Riverside ada apa? Ini musuhnya guys yang bisa kita lawan ya. Ada Riverside, ada Siren, ada Cerberus, ada Centaur, ada Medusa. Itu nanti ya kita coba main dulu, ataupun kita coba lihat dulu yang lainnya. Nah jadi ada Arium. Nah jadi ada bank ini seperti tadi. Ada Blacksmith. Kita coba Blacksmith untuk apa? Mesti di elo juga semua ya. Nah udah guys. Jadi ada ini guys ya, ada Blacksmith ini senjata-senjatanya. Kalau kalian mau beli, ada common nih, ada spesial, ada pun epic guys ya. Itu harganya dari 50, 75 sampai 101. Nah, jadi bisa dapat choose item ya. Ada complete pack, ada armor shoulder part, chest plate, weapon, helmet, shield dan namanya boots guys ya. Nah, jadi kita back lagi, kita lihat satu lagi. Nah, jadi ada forest, ada marketplace. Kita lihat marketplace-nya dulu. Nah, jadi marketplace-nya masih disable ya. Berarti guys, kalau ini ya, karena kan Mimin dapat info juga itu bahwa mintingnya itu udah selesai. Jadi mintingnya itu dinamai di Alchemist. Nah jadi untuk gimana sih nanti ke selanjutnya, jadi dia udah mencapai namanya 10.000 Euro. Jadi makanya mereka stop dari namanya minting ini untuk menjaga tadi namanya supply dari limited dari NFT-nya. Nah jadi kedepannya gimana untuk dapat kita bermain ini masih belum tahu ya, masih belum ada infonya. Tapi kemungkinan mungkin minting dibuka ataupun akan dirilis guys ya. Nah jadi kebetulan Mimin lupa kemarin untuk rekam yang namanya cara minting dari ini. Tapi mintingnya kalian cuma butuh namanya ke ini ya, Alchemist, dan langsung bisa mint di sini. Harganya itu $150 per heroesnya. Itu udah Oracle ya. Jadi maksudnya kalau dipatoknya itu 150 USD, berapa harga tokennya itu tetap namanya perhitungannya 150 USD. Nah, jadi ada Blacksmith, beli barang, inventory barang kita. Nah, jadi Mimin kemarin tuh minting dapatnya yang ini. Kayaknya sih yang normal di sini. Lagi loading. Nah, Mimin dapatkan yang ini ya guys ya, kita details. Nah, jadi ada powernya ini semua, ada accuracy, intelligence, luck, vitality, dan strength. Jadi ini Mimin yang dapatkan ini ada skillnya itu, blessingnya itu dia tambah vitality ya, tambah darah ya, cocok jadi tank ya berarti. Nah, langsung aja kita coba main aja guys ya. Kita coba back, di mana backnya? Nah, udah. Kita coba ke cave. Nah, jadi ada spider, ada wolf, ada juga bear ya guys ya. Kita kayaknya nggak sanggup deh kalau yang wolf. Kita coba yang spider dulu. Nah jadi ini tim 1, udah ada difficulty-nya guys. Kita difficulty 1 aja coba. Atau kita coba lawan yang tadi siren-siren dulu ya. Kita coba dulu dapatnya berapa. Coba di Riverside, select enemy. Nah sama aja ya. Coba kita lawan yang siren dulu, apakah bisa menang nggak? Yang 1 aja. Kenapa? Karena kita cuma 1 hero ya. Belum tentu kita bisa menang. Nah jadi ada captcha-nya. Mountain. Nah udah, kita akan lawan siren ya. Nah kalah kita guys. Waduh. Enemy life 3000, buset. Berarti kita kalah ya. Nah, experience kita kalah. Nah, kita dapat 0 ya. Nah, jadi defeat. Turnsnya 5, kita ini ada semuanya ini. Kayaknya terlalu kuat ya, kita coba lawan spider aja dulu. Nah, jadi dia sekali battle dapat 1 stamina guys ya. Dan itu ada cooldownnya ini. Recover dia setiap 1 jam, 1 energi. Kita lawan yang ini dulu aja. Kita coba yang lawan, difficulty nomor 1 aja. Oh, ada nunggu ya. 10 detik lagi. Jadi ini biar anti bot gitu guys ya. Langsung aja lagi. Nah kita fight. Ada aim robot lagi. Fire hydrant. Verify. Nah kita menang guys, lumayan. Nah kita dapat berapa sih? Nanti kita totalin yang terakhir ya. Nah dapatnya 0,48. Jadi 0,48 kalau di harga sekarang nanti kita akan hitung nanti ya. Kita akan totalkan semuanya. Nah jadi kita menang save. Kita coba difficulty level 2. Apakah kita akan menang? Oh dia jeda 30 detik guys ya. Jadi untuk namanya untuk next fight-nya. Nah jadi ini terpaksa satu-satu ya guys ya. Nah jadi berapapun Mimin rasa ya, berapapun tim kalian ataupun hero kalian, tetap namanya stamina tetap 24. Kenapa? Karena ya dia hitungnya per tim ya, nggak per satu-satu staminanya. Kita tunggu aja lagi 5 detik lagi.
I'm Robot lagi. Oh, langsung fight. Apakah menang? Wih, kita menang guys. Lumayan. Dapatnya berapa? Kok sama ya? 0,48. Tadi 0,47. Experience, damage deal. Kita menang. Jadi kita langsung ke difficulty 3 lagi. Kita tunggu 30 detik lagi. Menang guys. Dapatnya berapa ya? Sama ya. Aurelinya kok yang didapatkan sama berarti. Berarti yang bedanya mungkin experience-nya ya. Kita coba lihat. Turn-nya 30, energy use, difficulty 3. Damage deal 165, hit given 13, victory. Nah, jadi kiranya experience-nya yang berbeda. Jadi kalau untuk pendapatannya sih udah pas sama ya, karena udah oracle mungkin. Nah, kita coba difficulty 4. Gas lagi ya, kita naikkan terus. Nah, menang lagi guys. Mantap ya. Nah, ini dapatnya lebih banyak sih, 0,51. Experience-nya 38. Atau karena tokennya turun atau gimana kita belum tahu ya. Kita coba lagi. Di difficulty 5. Kita coba satu. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Udah selesai semua tadi. Kayaknya sih ini ada sisa satu ya, gak salah. Tapi guys, Mimin mau kasih tahu aja bahwa ini untuk earn-nya ya guys ya. Nah jadi guys, untuk pertama kali itu modalnya guys ya. Ingat modalnya itu satu hero-nya 150 USD ya, ataupun lebih kurang bisa kita bilang kalau hitungannya di hari ini mungkin sama dengan 2.555.000 ya kalau dirupiahkan. Dan itu guys, kalau untuk perharinya, kalau untuk Mimin ya, karena cuma ada satu hero dan itu kayaknya nggak rare sih yang normal biasa. Itu Mimin dapatkan 9 euro ya guys ya. Nah jadi kalau harga sekarang kita coba lihat hour tuh berapa ya. Nah jadi hour tuh sekarang 0,4 guys. Jadi 0,4. Kalau 0,4 berarti kita coba cek lagi berapa dapatnya. 0,4 dikali 9. Nah jadi 3,6 dikali 14.367. Nah, totalnya kita dapat 50.000 guys untuk per harinya. Nah, jadi kalau kita bilang sih guys, ini ROI-nya sangat bisa dibilang rendah ya kalau untuk per harinya ya. Karena jadi atau mungkin dia udah base dari Oracle dan juga ataupun mungkin karena ini satu hero dan itu common ya. Nah, jadi Mimin akan cari lagi kenapa dia ROI-nya lemah. Tapi guys, kita bisa lihat jadi game ini sangat smooth. Ada namanya anti-bolt-nya kayak tadi 30 detik sekali main. Dan ini masih awal ya, jadi kita masih belum tahu, mungkin ada nerf-nerfnya nanti ke depannya. Nah mungkin juga guys, karena Mimin lawannya itu, yaitu monsternya cuman bisa sanggup ke yang spider dan juga difficulty-nya cuma bisa ke 5 guys. Nah jadi yang pastinya kalau difficulty-nya lebih tinggi, dapatnya lebih banyak gitu. Nah jadi kalau untuk dapatkan lebih tinggi lebih banyak, jadi kalian butuh namanya lebih banyak warrior ya. Nah jadi Mimin ada beberapa juga dari NFT Game Indonesia ataupun di teman-teman Mimin. Mereka itu bilang guys kok bahwa mereka bisa mendapatkan namanya 450.000 tapi dengan namanya 6 hero guys ya. Nah jadi makanya kita akan lihat. Kalau satu aja sih mungkin dapatnya agak lama untuk balik modalnya. Nah jadi gitu aja sih guys untuk namanya X of Cryptology. Gimana sih guys menurut kalian? Menurut Mimin sangat smooth ya dari permainan gamenya ini. Dan mereka nggak ada pakai namanya gas fee juga. Jadi bisa namanya lebih irit dari untuk namanya bermain di dalam game ini ya. Kalau pakai Gaspi itu dia ada 24 stamina pasti habis banget guys. Itu dia lebih habis namanya dari Gaspi-nya. Nah mungkin nanti ada Gaspi-nya itu dimana kalian ada klaimnya. Nanti pasti ada kan Gaspi-nya ya. Kenapa? Karena kalian biasa kalau klaim dari koin itu ataupun klaim reward, biasa akan ada namanya tadi Gaspi-nya guys. Nah jadi kalian bisa lihat nih, dia satu energinya itu ada recovery-nya di selama 1 jam. Nah jadi kalau ada 24 berarti 24 jam ya, 24 jam untuk full namanya energinya. Nah jadi guys, pastikan kalian follow semua announcement dari namanya sosial media dari X of Cryptology. Dan juga pastikan guys, kalian juga follow video ini ataupun like, komen, dan subscribe guys. Nah jadi gitu aja dulu guys. Kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung ke namanya Telegram NFT Game Indonesia di Telegram. Dan juga ada di Discord-nya. Kalian ada linknya di description ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu. Bye bye.
What